Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan prediksi terbaru Anand, anak ajaib dari India. Pada Agustus 2019, anak ajaib India berusia 14 tahun, Abhigya Anand, menggunakan astrologi India kuno secara akurat memprediksi waktu, lokasi, dan akhir wabah pneumonia Wuhan yang telah menyebar ke seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun Kengci dalam kalender Tionghoa, yaitu dalam siklus 60 tahun. Menurut catatan, tahun Kengci adalah tahun yang banyak bencana. Ketika kita semua sudah menyaksikan wabah penyakit, gempa bumi, banjir, bencana salju dan wabah belalang, dan bencana yang tak terhitung jumlahnya telah menimpa bumi. Saat ini mengenai peringatan nubuatan, apakah kita memilih untuk percaya atau tidak? Pada Agustus 2019, Anand memberi ulasan dalam video ini dengan judul "Munculnya Bahaya Terhadap Dunia dari November 2019 hingga April 2020". Katanya selama periode ini akan ada wabah penyakit berskala besar di seluruh dunia dan seluruh dunia sedang menghadapi krisis yang serius. Meskipun Anand tidak secara langsung menyebutkan virus tersebut, dia secara jelas mengatakan bahwa Tiongkok akan sangat terpengaruh. Anand juga mengatakan bahwa negara-negara kaya akan terpukul secara ekonomi. Ini akan meninggalkan bayangan yang tidak tenang untuk kemungkinan resesi ekonomi di masa depan. Pada bulan April tahun 2020, Anand mempublikasikan video berjudul Masa Depan Dunia 2020 hingga 2021 menurut astrologi. Anand sekali lagi menggunakan astrologi memprediksi masa depan. Anand mengklarifikasi bahwa dalam prediksi sebelumnya, dirinya tidak menyebutkan bahwa wabah pneumonia Wuhan akan berakhir pada 29 Mei. Ini adalah interpretasi dari media sosial. Anand sebenarnya mengatakan epidemi akan sedikit mereda pada 29 Mei, tetapi hanya akan berlangsung selama 2 hari. Anand membantah bahwa itu adalah akan ada kabar baik sebelum akhir Juni dan lenyapnya epidemi secara nyata tidak akan terjadi hingga Juli. Prediksi Anand pertama persis sama dengan garis waktu pneumonia Wuhan. Ini sungguh luar biasa. Dan yang lebih luar biasa, prediksi kedua Anand yaitu video bulan April yang baru saja disebutkan. Anand juga memperkirakan akan ada bencana yang lebih besar lagi menunggunya mulai 20 Desember tahun ini. Malapetaka di masa depan ini akan berlanjut hingga 21 Maret 2021 dan tingkat keparahannya akan jauh melebihi pneumonia Wuhan kali ini. Dikombinasikan dengan astrologi, Anand menunjukkan bahwa pada 20 Desember, Jupiter dan Saturnus akan bergabung sepenuhnya. Ini artinya wabah kedua akan jauh lebih serius. Pada 10 Februari 2021 akan terjadi perubahan yang lebih besar pada fenomena astronomi. 6 bintang akan terhubung. Fenomena ini akan menyebabkan runtuhnya seluruh perekonomian global. Keruntuhan ekonomi global kelihatannya belum terdengar begitu parah. Namun Anand juga memprediksi akan banyak virus yang bermunculan, sekaligus menyinggung kemungkinan munculnya virus super. Anand mengingatkan bahwa orang tidak tahu siapa yang menciptakan virus tersebut, tetapi kemungkinan besar Tuhan sedang melenyapkan karma dosa manusia. Ramalan Anand terdengar menyeramkan, dan banyak ramalan mengatakan bahwa kita akan menghadapi kehancuran yang sangat besar, malapetaka. Coba pikirkan tentang tanggal bencana terbesar yang dikatakan Anand adalah dari 20 Desember 2020 hingga 31 Maret 2021. Apa sebenarnya virus super yang dia maksud? Itu mungkin lebih serius dari pandemi saat ini. Lebih mengerikan, Anand mengeluarkan ramalan terbarunya pada 12 Juli yang menyatakan bahwa meskipun konflik antara Tiongkok dan India tidak akan meningkat dalam waktu dekat, namun pada akhir tahun, bencana alam termasuk perang besar-besaran, wabah penyakit dan keruntuhan ekonomi akan menimpa. Anand mengingatkan masyarakat untuk bersiap-siap sekaligus melindungi kelompok rentan yang paling terdampak bencana. Dalam video terbarunya, Anand yakin bahwa konflik perbatasan Tiongkok dengan India yang meletus beberapa waktu lalu untuk sementara telah ditangguhkan dan konflik tidak akan meningkat. Selain itu,
Tampaknya epidemi juga mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan selama periode ini. Anan mengatakan, "Saya katakan semuanya akan menjadi lebih baik. Ini tidak berarti bahwa semua orang boleh pesta pora. Keadaan yang sebenarnya berangsur-angsur berkurang dan siap pulih. Apa yang terjadi pada manusia selama beberapa bulan tidak mungkin hilang dalam beberapa menit." Lebih jauh Anan mengatakan, "Saya pikir tidak akan ada perang sampai Desember. Jika terjadi sesuatu selama atau setelah Desember, saya kira ini tidak akan terbatas pada India dan Tiongkok atau hanya terkait dengan India dan Tiongkok. Menurut saya, ini akan bersifat masalah global." Anan menegaskan, karena Jupiter dan Saturnus akan memasuki rasi bintang yang sama di akhir tahun, ini artinya akan ada bencana yang lebih besar akan meledak. Harap diingat apa yang saya katakan di bawah ini. Mulai 20 Desember 2020, sebenarnya ketika Jupiter memasuki Capricorn pada 20 November 2020, hal-hal yang lebih berbahaya mungkin terjadi. Menurut Anan, buku astrologi kuno dengan jelas mencatat bahwa ketika Jupiter dan Saturnus memasuki rasi bintang yang sama pada 21 Desember, kedua planet berada pada posisi yang paling dekat. Sepertinya jaraknya hanya 6 poin. Satu hal yang akan terjadi, bisa saja kolera, kelaparan, kematian, wabah dan lain-lain. Ada banyak kemungkinan selama periode ini adalah yang paling penting. Anan mengatakan, ramalannya sudah 2 kali dihapus oleh YouTube. Kata Anan, "Tidak ada masalah dengan videonya. Saya hanya menyajikan fakta. Inilah peristiwa yang akan terjadi. Saya tegaskan bahwa apapun dapat terjadi selama periode ini. Mungkin suatu bencana besar atau mungkin bencana yang berkaitan dengan kesehatan jutaan orang. Inilah fokus dari apa yang mungkin terjadi dari 20 Desember hingga Maret, terutama di bulan Februari. Berhati-hatilah karena banyak planet yang berkumpul." Untuk bencana yang akan segera terjadi ini, Anan mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan dan membantu kelompok rentan yang paling terkena dampak selama bencana berlangsung. Kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang miskin ekonomi kelas bawah. Kita harus bantu mereka. Jika masing-masing dari kita memiliki kesempatan untuk memberi bantuan, mereka sedang bekerja keras untuk bertahan hidup. Jadi kita semua harus mendukung mereka sehingga kita dapat memperbaiki perekonomian seluruh negara. Selain itu, Anan juga mengimbau orang-orang dari semua negara untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh di bawah kendali pemerintah dan media. Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan damai dan rasional. Kita semua adalah bagian dari umat manusia. Oleh karena itu, kita perlu menjaga rasa kasih sayang satu sama lain, dan pada saat yang sama juga harus mempertahankan kasih sayang untuk makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan. Anan memprediksi waktu bencana yang spesifik, dan kita semua berada di dalamnya. Mungkin itu akan terjadi kemudian. Setiap orang memiliki orang tua dan keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Jika Anda mengatakan Anda tidak percaya, tidak apa-apa jika Anda tidak percaya. Seandainya yang kita bicarakan adalah seandainya itu terjadi, menyesal juga sudah terlambat. Ada sebuah kalimat dalam gambar sejak Tui Pai Tu Liu Pawen. Kepala banteng dan ekor tikus menurunkan bencana, dan pagi kena penyakit senja meninggal. Sungguh menyedihkan. Ini mungkin bahwa wabah yang sangat menakutkan akan berjangkit dari tahun 2020 tahun tikus hingga awal tahun lembu di tahun 2021. Pernyataan ini juga sama dengan ramalan terbaru dari anak ajaib India Anan. Tentu saja, anak India Anan yang percaya Tuhan juga menunjukkan jalan bagi manusia menyelamatkan diri. Mengandalkan langit itu seperti tak terelakkan, menghilangkan karma umat umum manusia dan mendorong kebangkitan batin. Ini mirip dengan nubuat Liu Pawen yang membujuk orang agar menjadi baik agar bisa selamat dari malapetaka. Bisa dikatakan memiliki efek yang sama. Sesungguhnya bagaimana kita masih bisa memahami wabah besar ini? Selain anak India Anan dan Liu Pawen, ada banyak nubuat dalam sejarah yang telah memperingatkan umat manusia sebelumnya. Prasasti Liu Pawen telah berulang kali memperingatkan dunia bahwa yang disebut Tuhan tidak memiliki perasaan manusia, hanya kebajikan yang bisa membantu. Hanya memiliki perasaan hormat dan takut terhadap langit dan bumi, dan kebajikanlah yang baik baru merupakan jalan untuk menghindari bencana. Baik atau kebajikan dalam nubuat prasasti Liu Pawen muncul beberapa kali.
Mereka yang melakukan kebaikan dapat melihat sekilas. Ada orang di dunia yang melakukan kebaikan besar. Hanya kebaikan sejati yang dapat selamatkan hidup Anda. Di akhir prasasti Liu Pawen menggunakan metode pemisahan karakter seperti main teka-teki untuk memberitahu orang-orang bahwa senjata ajaib untuk melewati bencana adalah 3 karakter: sejati, baik, dan sabar. Sebenarnya bencana mungkin tidak menakutkan. Tuhan hanya melihat hati orang-orang. Oleh karena itu, kemalangan dan berkah mungkin ada dalam pikiran sejenak orang-orang. Kami berharap semua orang bisa mendapatkan pencerahan dari nubuatan ini dan dapat memahami takdir mereka sendiri pada momen kritis dalam sejarah ini. Buatlah pilihan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Memilih penuh kebajikan terhadap orang lain dan diri sendiri dapat dengan selamat melewati bencana yang akan menimpa. Mata ketiga membawa Anda untuk memandang dunia. Sampai di sini ulasan kami tentang ramalan anak ajaib India ini. Terima kasih telah menonton dan juga terima kasih atas subscribe, like, dan share video ini.